Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita dengan mata kuliah fikih muamalah ya. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang urgensi daripada mempelajari fikih muamalah. Nah, baik. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang ruang lingkup ya daripada fikih muamalat. Ya, jadi saya akan share materinya ya. Jadi dengan ruang lingkup ya fikih muamalat. Nah, ini pengertian dan bidang kajian fikih muamalat. Nah, apa saja itu? Kita akan lihat di sini pengertian dan bidang kajian fikih muamalat yang pertama dari segi hukum ya. Nah, kenapa? Karena kita sudah mempelajari bahwa hukum itu kalau dalam fikih itu ada 5 ya. Ada yang tidak terlepas dari al-ahkam at-taklifiyah, wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram ya. Nah, sekarang hukum apa saja yang dipelajari dalam bidang fikih muamalatnya itu yang pertama ada disebut dengan hukum fikih, hukum publik ya. Hukum publik itu ya yang berkaitan dengan urusan-urusan keluar ya. Nah, contohnya misalnya hukum internasional umum, hukum pidana, hukum konstitusi, hukum keuangan negara, hukum administrasi. Nah, ini karena terkait dengan publik. Ya, publik adalah masyarakat ya, secara umum. Nah, kemudian ada yang disebut dengan hukum privat. Ya, hukum privat yang misalnya hukum internasional khusus ya. Jadi ini ada kekhususan ya, namanya saja privasi ya. Terkenal hukum privat, privasi kita. Nah, hukum perdata, hukum dagang, hukum acara. Ini terkait dengan hukum privat, biasanya terkait dengan apa yang dilakukan oleh seseorang manusia, misalnya dengan pernikahan dan lain-lain sebagainya, pertanahan. Nah, itu biasanya masuk dalam hukum private perdata. Ya. Nah, selanjutnya ada bidang ekonomi. Kalau tadi dalam bidang hukum, sekarang dalam bidang ekonomi. Ya, muamalat masuk dalam ekonomi mikro, makro, internasional dan finance. Nah, biasanya banyak ke finance ini, ya ke keuangan ini. Makanya ada namanya fikih muamalat maliyah, fikih muamalat keuangan, ya. Nah, ekonomi mikro apa saja? Ada produksi, ada konsumsi, ada distribusi, ada pasar dan lain-lain sebagainya. Nah, fikih muamalat masuk ke sana juga. Nah, kemudian selanjutnya adalah ekonomi makro, ya. Ekonomi makro kan membahas tentang pertumbuhan ekonomi, kegiatan ekonomi pemerintah atau government, ada uang, ya, ada fiskal, ya, ada moneter, ya, ada keseimbangan ekonomi, ya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada ekonomi internasional ya, perdagangan luar negeri, neraca pembayaran, kurs valuta asing. Nah, kemudian selanjutnya adalah finance ya, ada investasi, ada perbankan syariah, ada lembaga keuangan syariah non bank ya. Misalnya
pegadaian, ya, apalagi namanya itu, ada pasar modal, ya, dan lain-lain sebagainya. Ada perusahaan, koperasi, baitul mal, ya. Nah, kemudian kita akan melihat perbedaan fikih ibadah dan muamalah. Apa perbedaan fikih muamalah dengan fikih ibadah? Ya. Nah, yang pertama dari segi prinsipnya adalah eh, fikih ibadah itu asal daripada fikih ibadah itu adalah haram melakukannya kalau tidak ada petunjuk atau perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apalagi namanya kaidahnya kan adalah al aslu fil ibadati al aslu fil ibadati at-tahrim illa ayyanul dalilu ala eh, ibahatihi atau ala amrihi. Jadi asal daripada sesuatu, asal daripada ibadah itu adalah haram kecuali ada dalil yang membolehkan atau memerintahkannya. Nah, sedangkan dalam fikih muamalah itu berbeda, bahwa al aslu fil muamalati al ibaha illa yadullah dalilu ala tahrimihi. Ya, jadi asal daripada fikih muamalat itu semuanya boleh, ya, bahwa asal daripada fikih muamalat itu adalah semuanya boleh dilakukan, dikerjakan kecuali ada larangan, ya. Nah, itu perbedaannya. Kalau ibadah, sholat, puasa, dan lain-lain sebagainya itu adalah asalnya haram kecuali ada perintah. Nah, ada contoh dari Nabi. Nah, berbeda dengan fikih muamalah yang asalnya itu adalah semuanya halal, semuanya boleh dilakukan kecuali ada larangannya. Nah, itu perbedaannya. Kemudian dalam beribadah itu kehati-hatian dalam fatwa. Jadi dalam ibadah itu ulama-ulama kita itu sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa, ya. Artinya tidak sembarang membolehkan ini, ya, jadi hati-hati. Tetapi dalam bidang fikih muamalat itu prinsipnya adalah memudahkan, ya. Jadi eh, dalam bidang muamalah, dalam bidang interaksi kegiatan kita, karena ini hubungannya dengan duniawi kita, maka itu memang Nabi memerintahkan untuk bagaimana supaya dimudahkan, jangan terlalu banyak haramnya, ya, kecuali memang sudah jelas-jelas sesuatu itu adalah diharamkan. Nah, itu. Nah, kemudian dalam ibadah itu cenderung, ya, sebenarnya tidak semuanya juga, artinya tidak rasional, ya. Tidak semuanya bisa dirasionalkan dalam ibadah. Misalnya kenapa mesti sujud, kenapa mesti mengangkat kedua tangan, yaitu ya, karena seperti itulah, itu sifatnya namanya tauqifi. Itu adalah memang seperti itulah contoh yang diberikan oleh Nabi. Nanti ketika orang mencari misalnya apa hikmah di balik mengangkat tangan, apa hikmah di balik sujud misalnya, karena ternyata sujud juga bisa memperlancar peredaran darah ke otak, ya, itu lain lagi. Tapi pada asalnya ibadah itu adalah kita hanya mengikuti perintah, gerakan-gerakan yang kita lakukan itu sifatnya tauqifi. Memang seperti itulah, kita mencontoh saja apa yang dilakukan oleh Rasul. Nah, tidak kita ada-adakan, kita tidak membuat gerakan tersendiri, ya. Nah, misalnya saya dalam sholat saya mengangkat kaki, ya. Nah, itu tidak benar itu karena tidak dicontohkan seperti itu. Sifatnya tidak rasional lah, ya, dalam ibadah itu. Meskipun mungkin bisa dicari rasionalnya, ya. Nah, dalam bidang fikih muamalah semua rasional. Ya, kalau misalnya eh, misalnya dalam beribadah, dalam berdagang itu harus jujur misalnya, ya memang
Karena kalau tidak jujur ya merugikan orang lain, ya menzolimi orang lain. Nah, padahal di dalam ya dalam Islam itu kan jelas sekali, dalam Islam itu la dharara wa la dirara. Jadi tidak boleh menzolimi diri sendiri, tidak boleh juga menzolimi orang lain, tidak boleh mencederai diri sendiri, tidak boleh juga mencederai orang orang lain. Nah, itu jelas sekali ya. Jadi dalam fikih muamalat itu jelas bahwa dia bersifat rasional. Nah, kemudian stagnan ya dalam ibadah juga biasanya itu adalah tidak tidak statis. Artinya apa ya? Seperti itu saja terus dilakukan ya. Seperti sholat. Nah, sholat 5 kali sehari semalam wajibnya itu kan itu saja. Nggak pernah kita lihat ada perkembangan misalnya karena eh, sudah ada kemajuan sehingga sholat 5 waktu itu ditambah jadi 6 waktu kan tidak ya. Nah, makanya dia stagnan atau statis. Kemudian dalam bidang fikih muamalat itu berkembang, ya berkembang terus ya. Itu namanya tidak dikenal dengan bank. Sekarang sudah ada bank, tempat peminjaman uang yang sudah sangat maju. Dulu tidak ada namanya pasar modal, tidak ada saham, tidak ada penjualan surat berharga, tidak ada perusahaan dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang sudah sangat berkembang sekali fikih muamalah itu. Nah, kemudian porsi ijtihad sangat sedikit. Artinya dalam ibadah itu ijtihadnya proses kita mengeluarkan apalagi namanya melakukan apalagi ijtihad upaya untuk menemukan sebuah hukum itu tidak terlalu banyak berbeda dengan fikih muamalat itu karena memang perkembangannya sangat pesat perkembangannya ya berbeda dengan ibadah itu perbedaannya atau antara fikih ibadah dengan fikih muamalat. Nah ini tadi segala sesuatu dilarang dikerjakan hukum asal ibadah, segala sesuatu dilarang dikerjakan kecuali ada petunjuknya dalam Al-Quran ya. Nah, al aslu fil ibadati at-tahrim illa ayyadna dalilu ala amrihi atau ala ijabihi ya kecuali ada perintah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kan dalam muamalat al aslu fil muamalat ya semuanya boleh ya. Jadi gampang sekali sebenarnya fikih muamalat untuk mengetahui fikih muamalat ini. Jadi kita lihat saja ilmu hitamnya, kita lihat kira-kira apa yang dilarang. Nah, yang dilarang misalnya riba, judi, sesuatu yang memabukkan, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan misalnya tidak boleh menzolimi, harus jujur, tidak boleh apalagi namanya ini menipu, tidak boleh tadlis, ya nanti ya itulah selain itu ya semuanya boleh ya dalam fikih muamalat itu. Jelas juga barang yang haram ada yang haram secara zatnya memang ada yang haram karena penyebab-penyebab yang lain. Ya, misalnya haram karena zatnya mungkin babi, ya anjing, nah dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang haram karena selainnya itu mungkin karena disebabkan oleh misalnya karena ketidakjujuran, karena ada proses penipuan di sana, ya tidak ada keterbukaan informasi di sana. Nah, itu hukum haram ligairihi. Ya. Nah, saya kira sudah pengertian ya. Nah, pembagian muamalah. Ya. Jadi pembagian muamalah itu ada beberapa, ada yang disebut dengan muamalah madiyah, ada muamalah adabiyah. Jadi ada dua ya. Nah, muamalah madiyah ini adalah muamalah yang mengkaji objeknya. Ya. Nah, yang mana itu misalnya benda yang halal, haram, syubhat untuk diperjualbelikan yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi nah dia mengkaji objeknya, benda yang halal, benda yang haram atau syubhat. Ya, syubhat itu adalah antara halal dan haram ya, itulah yang disebut dengan syubhat. Ya, tidak terlalu ditahu
apakah ini haram atau halal. Nah, itulah yang disebut dengan syubhat. Nah, benda-benda yang memudaratkan, ya benda-benda yang apa artinya memudaratkan itu adalah benda-benda yang kira-kira membahayakan bagi kita, ya bagi kesehatan kita, ya bagi tubuh kita, jasmani kita. Nah, dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan, ya tentu saja yang mendatangkan kebaikan kepada kita manusia serta segi-segi yang lainnya. Nah, itu kalau fikih muamalah maliyah tadi ya. Jadi kita membahas tentang madiyah tadi ya, membahas tentang objeknya ya, benda yang halal, yang haram atau syubhat. Nah, muamalah adabiyah adalah muamalah yang mengkaji subjeknya. Ya, subjeknya berarti ditinjau dari segi tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia. Yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya keridaan kedua belah pihak, ijab kabul, dusta, menipu. Nah, kalau tadi dilihat dari bendanya, apa yang diperjualbelikan, apakah benda haram, benda halal, syubhat. Nah, kalau di sini itu dilihat dari orang yang melakukan transaksi itu, dari subjeknya, ya. Nah, oleh karena itu ya tentu saja ada hak-hak dan kewajiban di sana. Makanya misalnya harus ada keridoan, ya kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Ya, harus ada ijab dan kabul, harus ada yang menerima, harus ada yang menyerahkan dan menerima. Nah, saya serahkan ini, saya terima ini. Ya, sama dengan pernikahan juga kan, ada ijab dan ada kabul. Ya, kemudian tidak boleh ada dusta, tidak boleh menipu, ya, tidak boleh apalagi namanya itu ya menipu dan lain-lain sebagainya. Itu terlihat daripada itu masuk dalam ranah muamalah adabiyah. Nah, lingkup fikih muamalah madiyah itu ya misalnya bersifat madiyah itu ada al-bai' wa tijara, ya, ada jual beli, perdagangan, ada ar-rahan, ya, ada gadai. Nah, kan semuanya melalui proses transaksi, melalui proses ijab dan kabul, melalui proses kerelaan dan lain-lain sebagainya. Ada kafalah, ya, kafalah dan doman, ya. Jadi dia apalagi namanya menjamin, ya, kafalah dan doman, ya, menjamin. Ada hiwala, proses pemindahan utang misalnya dari orang satu ke orang yang lain. Ada taflis, ya, apalagi namanya, ya, ada al-hajru, ya, jadi bagaimana orang terhalangi, misalnya orang yang membunuh orang tuanya supaya cepat dapat warisan. Nah, itu justru tidak boleh dikasihkan warisan karena justru dia melakukan perbuatan pidana, ya, perbuatan kejahatan. Ada syirkah, ya, perusahaan, ada atau bagaimana dia musyarakah, bersekutu, ya, bersama-sama melakukan sebuah usaha. Nah, ada mudharabah, ya, tapi musyarakah ini masuk modal bersama-sama, kerja bersama-sama. Ada mudharabah, ya, kerjasama antara pemilik modal dengan pelaksana. Ada al-ijarah, ya, ada ijarah, ya, proses sewa menyewa. Ada ariyah, pinjam meminjam. Ada wadiah, simpan pinjam. Ada lukata, ya, barang yang hilang, pungut. Ada al-mujara'ah, ya, atau al-mukhabarah, muzara'ah, mukhabarah, ya, apalagi namanya kerjasama pemilik lahan dengan pekerja. Ada ujrah, ada apalagi namanya pemberian hasil kerja, apalagi namanya itu gaji, ya, syuf'ah, ya, misalnya kerjasama apalagi namanya suatu apalagi namanya kepemilikan bersama, tetapi kalau yang satu ingin menjual kepada orang lain, maka hak syuf'ah dimiliki oleh tetangganya ini. Dia berhak untuk membeli lebih dulu daripada sebelum dilempar kepada orang lain. Ada ji'ala, ya, ji'ala itu bisa dalam bentuk apalagi namanya sayembara, ya, memberikan hadiah kepada pemenang, misalnya ji'ala. Nah, ada al-qismah, pembagian,
bagian baik itu misalnya warisan dan lain-lain sebagainya. Ada al-hibah, pemberian yang cuma-cuma tanpa ada imbalan, al-ibrah. Nah, kemudian ada sulhu, ya bagaimana memperbaiki, misalnya ketika ada ada cekcok di antara suku dan lain-lain sebagainya, biasanya terjadi namanya sulhu. Bisa sulhu ini dalam bentuk misalnya ya sama misalnya kejadian-kejadian kemarin ya ada denda, ya bisa karena sudah terjadi percekcokan, maka misalnya diminta kepada salah satu pihak untuk apalagi namanya supaya ada perdamaian ya, membayar atau dan lain sebagainya. Nah, beberapa masalah muasirah kontemporer, masalah bunga bank misalnya, ada asuransi misalnya, ada kredit dan masalah-masalah baru lainnya. Itu masuk dalam kajian fikih muamalah. Nah, korelasi fikih muamalah dengan ekonomi Islam itu adalah ekonomi Islam lebih luas ya. Jadi dia mencakup jauh lebih luas itu terkait dengan ekonomi Islam. Sedangkan fikih muamalah itu adalah instrumen teknis ekonomi Islam. Jadi terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan muamalah ekonomi, apalagi namanya kegiatan-kegiatan interaksi manusia, ya itulah muamalah. Ya. Tetapi kalau dalam fikih muamalah itu biasanya lebih disebutkan kepada fikih apalagi namanya terkait dengan hal-hal yang sifatnya ekonomi, ya. Nah, bersifat adabiyah, ada ijab kabul, ada saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Nah, ini biasanya yang masuk dalam fikih muamalah adabiyah ya. Nah, konsep dasar tadi fikih muamalah sudah sebenarnya ini. Jadi alas fikih muamalah itu jadi semua transaksi, semua kegiatan itu dibolehkan kecuali memang ada larangannya. Makanya saya katakan tadi ya, kalau mau tahu muamalah paling gampangnya itu adalah pelajari saja yang haram-haram itu. Ya, selebihnya itu kan semuanya halal. Ya, berbeda dengan ibadah tadi. Nah, konsep fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Ya. Jadi karena muamalah ini terkait dengan pemindahan harta, hak dan kewajiban antara sesama, maka itu biasanya jauh lebih dilihat aspek maslahatnya. Nah, kemudian menetapkan harga yang kompetitif. Ya, jadi itu masuk dalam ranah fikih muamalat. Intinya adalah kemaslahatan kan. Nah, kalau harga yang kompetitif kan bagaimana agar supaya masyarakat mempunyai daya beli barang tersebut misalnya. Meninggalkan intervensi yang dilarang. Jadi misalnya menetapkan harga yang zalim itu kan tidak boleh ya, karena apalagi namanya intervensi yang dilarang sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi yang tidak mau menetapkan harga, ya, menghindari eksploitasi. Nah, itu saja. Nah, asal dilarangnya riba itu kan karena dia mengeksploitasi orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu, sehingga mereka tanpa terjerat dengan ketidakmampuannya itu, terjerat dengan utang dan lain sebagainya. Nah, itu yang dilakukan oleh para lintah-lintah darat ini, rentenir ini, sehingga riba dilarang. Nah, kemudian memberikan kelenturan dan toleransi. Ya, tentu saja dalam fikih muamalat itu kelenturan, toleransi itu harus jauh lebih kedepankan daripada apalagi namanya bersifat memaksa atau apalagi namanya terlalu kaku di dalam membuat sebuah hukum. Ya. Kemudian jujur dan amanah. Ya, tentu saja itu adalah konsep dasar fikih muamalat ya. Nah, prinsip muamalah segala bentuk usaha, haramnya riba, gosip, korupsi, monopoli, penimbunan dan lain-lain sebagainya. Jujur dan saling menasehati, asas manfaat yang dia bicara dalam satu akad, tidak ada penipuan, manipulasi, maisir, ya, gharar dan riba, ini maghrib. Tidak melalaikan dan meninggalkan kewajiban atau bertentangan dengan manhaj Allah, ya, asas akuntabilitas. Ya, tentu saja sumber hukum fikih muamalah sama dengan yang sudah kita pelajari bahwa Al-Quran hadis itu menjadi nas, kemudian menjadi sumber hukum fikih muamalah.
ada yang primer, ada yang sekunder. Kemudian sumber hukumnya itu kan selain daripada Al-Quran, hadis itu kemudian diproses, ada namanya ijma, kesepakatan para ulama, ada kias menyamakan suatu hukum yang sudah ada hukumnya, ada istihsan melihat suatu kebaikan di dalamnya, ada istislah berasaskan maslahat, dan ada urf berasaskan kalau itu sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun dan mendatangkan manfaat. Nah, itu juga menjadi sebuah apalagi namanya sumber dalam fikih muamalah ya, Alia. Oke, saya kira itu ini terkait dengan sumber hukum fikih yang primer adalah Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas yang saya sebutkan tadi. Nah, sampai di sini saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas apalagi namanya waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.